Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku. Kenalin, aku Suci Rahmadani dengan 3 digit NIM terakhir 035 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, kali ini aku datang untuk membawakan satu materi yang berjudul Reverse Forward and Pompa Air. Ini adalah tugas praktikum dari mesin-mesin listrik. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke materinya. Nah, reverse forward. Jadi, rangkaian reverse forward ini adalah sistem kontrol motor listrik 3 fasa yang memungkinkan motor berputar ke dua arah yang berbeda. Nah, pada mode forward, motor akan berputar searah dengan jarum jam atau clockwise. Sedangkan pada mode reverse, motor akan berputar berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise. Nah, sistem ini tuh bekerja dengan menggunakan dua kontaktor magnet yang mengatur urutan fasa listrik yang masuk ke motor. Motor 3 fasa memiliki 3 terminal yang terhubung ke 3 listrik fasa yaitu R atau fasa merah, S fasa kuning, dan T fasa hitam. Nah, ketika mode forward aktif, urutan fasa yang masuk ke motor adalah RST secara berurutan. Namun, ketika mode reverse aktif, urutan fasa diubah menjadi RTS dengan cara menukar posisi fasa S dengan T, sehingga motor akan berputar ke arah sebaliknya. Nah, rangkaian ini dilengkapi dengan sistem interlock yang mencegah kedua kontaktor aktif bersamaan untuk menghindari hubung singkat yang berbahaya. Ini adalah contoh gambar rangkaian reverse forward, di mana ini tuh rangkaian daya dan ini rangkaian kontrolnya. Oke, next. Nah, fungsi dari reverse forward itu untuk mengontrol arah putaran motor sesuai kebutuhan operasional. Sistem ini tuh banyak digunakan pada peralatan yang membutuhkan gerakan bolak-balik, seperti conveyor belt, pintu otomatis, lift, atau sistem pompa dengan dua arah aliran. Keunggulan utamanya adalah fleksibilitas dalam mengontrol arah putaran motor dengan aman karena dilengkapi dengan sistem pengaman overload. Nah, ini kan aku udah nyampein materinya. Mungkin biar teman-teman paham, setelah ini kita akan langsung simulasi ke aplikasinya. Nah, sekarang kita udah ada di software CatSimo. Di sini aku mau ngajak teman-teman untuk membuat rangkaian reverse forward supaya kita bisa memahami cara kerja rangkaian tersebut. Oke, kita mungkin bisa langsung mulai aja. Yang pertama di sini kita membutuhkan rangkaian 3 fasa. Letaknya ada di power feedings, itu yang ini. Kita langsung klik aja, terus kita bisa putar arahnya. Selanjutnya kita membutuhkan MCB 3 fasa. Itu tuh yang ini. Bukan. Salah. Letaknya ini ya, ada di Automic Magnetothermic. Terus kita cari yang ini. Kita ambil ini Magnetothermic switch 3. Sebelumnya yang tadi kita hapus dulu. Sini kita letakin dulu. Terus di sini kita membutuhkan kontaktor. Tuh, letaknya ada di kontaktor. Nah, ada di sini. Kita membutuhkan kontaktor switch 3. Ini kontaktor 3. Kita ambil, terus di sini kita membutuhkan thermal overload relay. Itu tuh yang ini. Oh, yang ini thermal relay. Kita letakin di sini dan kita membutuhkan motor. Kita gunakan motor ini. Nah, jadi ini itu rangkaian dayanya. Kita bisa langsung sambungin aja dulu.
ini rangkaian dayanya udah jadi. Tapi di sini kita membutuhkan satu kontaktor lagi karena ini kan kita mau ngebuat rangkaian reverse forward. Jadi ini nanti kita jadikan kontaktor satu forward, satu reverse. Jadi kita cari dulu tambah satu rangkaian lagi di sini. Nah, seperti yang udah dijelaskan di teori tadi, ini kan bentar. Ini kan nah, ini kan itu kayak RST. Nah, awalnya kita sambungin dulu. Yang ini itu ke R, ini ke S, ini ke T. Ntar kita sambungin dulu. Lalu di bawahnya ini kita tukar urutannya, yang tetap itu S, sini tetap. Nah, ini kan tadi yang pertama di R, ini kita letakin di T. Dan yang ini yang tadinya T kita letakin di R. Nah, jadi ini rangkaian dayanya yang udah benar. Kita langsung aja masuk ke rangkaian kontrolnya. Di sini kita membutuhkan MCB 3 fasa. MCB 1 fasa, maaf. Ini kita ambil yang ini. Kita letakin di sini aja. Terus di sini kita membutuhkan emergency button. Button yang NC button mushroom. Kita letakin di sini. Terus kita membutuhkan kontak untuk overload relay, itu ya ini NONC auxiliary. Kita letakin di sini. Setelah itu kita membutuhkan tombol off NC button. Ini untuk tombol off atau tombol stop. Kita juga membutuhkan tombol on, yaitu push button ini di sini. Setelah itu kita membutuhkan kontak NC untuk relay. Di sini ada di sini. Kita juga membutuhkan kontaktor coil di sini. Ini kayaknya kita terlalu ke bawah. Kita benerin dulu. Oke. Di sini tadi kita lanjut komponennya. Ini kita kasih nama dulu biar nggak bingung. Ini tuh tadi emergency. Terus yang ini tuh, bener kan? Yang ini tuh TOR, thermal overload relay. Yang ini tombol stop. Terus yang ini tuh tombol, geser dulu, on. Nggak usah on deh, kita kasih nama ini on untuk push button untuk forward, jadi kita kasih F aja. Terus bawahnya ini kita butuh kontaktornya relay. Nanti aku jelasin kenapa bentuknya seperti ini. Kita sesuaiin dulu. Nah, setelah itu kita membutuhkan yang namanya ini kan push button forward. Kita membutuhkan kontaktor forwardnya.
Letaknya itu ada di auxiliary. Nah, NO. Oke, di sini. Ini nanti berfungsi sebagai latching. Kita juga membutuhkan NO2 di sini nanti. Button on. Nah, ini seperti ini. Kita kasih nama dulu. Ini kan push button untuk forward, ini push button untuk reverse. Kita kasih nama R. Nah, yang ini kan kontaktornya forward, KF. Berarti ini kontaktornya reverse, KR. Nah, setelah itu kita membutuhkan ini coil kontaktor di bawah sini. Terus kita juga butuh dua ya, ini satu kontaktor untuk forward, satu lagi kontaktor untuk reverse. Letakin di sini. Terus kita juga butuh lampu indikator, ini pilot signal di sini. Nah, ini indikator untuk forward, ini indikator reverse. Terus di sini nanti kita butuh untuk indikator trip di sini, dan ini untuk indikator stop. Oke. Kita kasih nama dulu, ini KF. Kontaktor dari forward. Ini kita kasih nama F. KR. Ini R. Oke, selain itu kita juga membutuhkan NC, kontak NC. Ini NC ya tadi. Nah, benar. Kontak NC untuk ini kan tadi forward butuh kontak NC-nya reverse. Nah, ini reverse butuh kontak NC-nya forward. Di auxiliary NC. Nah, kita letakin di sini. Ini kita kasih nama KF. Forward. Nah, terus kita bisa wiring dulu. Nah, ini kontak ini untuk kontaktor forward dan kontaktor reverse. Nah, kita tinggal sambungin aja. Nah, yang dari sini kita sambungin ke sini. Nah, ini harusnya udah kesambung semua. Kita cek lagi. Ini belum nyambung ya. Oke, jadi rangkaian kita udah jadi. Kita akan langsung simulasiin aja. Yang pertama di sini kita nyalain dulu MCB 3 fasanya.
Sini arusnya akan mengalir, MCB satu fase kita nyalain juga, maka di sini lampu indikator stop akan menyala yang menandakan bahwasannya keadaan motor saat ini mati. Nah, di sini kita coba nyalain push button forward. Nah, di sini indikator forward akan menyala dan motor akan menyala dengan keadaan forward, yaitu berputar searah jarum jam. Nah, coba kita akan ubah ke keadaan reverse. Di sini kita coba. Nah, ini tidak bisa ya, karena ketika kita akan mengubah ke mode reverse, kita harus mematikan dulu menggunakan tombol stop. Nah, di sini ini aku mau ngasih tahu juga kalau semisalnya kita coba ulang ke tombol forward, ini tuh kita cukup mengklik sekali aja maka rangkaiannya tuh akan terkunci karena di sini kita menggunakan latching. Ini yang disebut rangkaian latching. Oke, ketika kita akan mengubah ke mode reverse, kita harus stop dulu. Baru di sini kita langsung mengklik push button reverse. Maka lampu indikator reverse akan menyala dan motor akan menyala namun berputar dengan keadaan reverse, yaitu berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, ketika kita klik tombol emergency, maka motor akan mati dan indikator stop akan menyala lagi. Di sini rangkaian arusnya terputus ya oleh overload relay. Nah, di sini juga semisalnya keadaannya overload, di sini tor akan menyala dan indikator trip juga menyala dan motor akan mati. Nah, mungkin itu aja untuk simulasi rangkaian reverse. Semoga teman-teman paham dengan cara kerjanya. Kita akan kembali ke materi. Nah, karena kita tadi sudah membahas tentang rangkaian reverse forward, selanjutnya di sini kita akan membahas pompa air otomatis. Nah, pompa air otomatis ini bekerja berdasarkan pembacaan sensor level air di dalam tangki. Ketika air di dalam tangki berkurang hingga batas minimum, sensor akan mengirim sinyal ke kontrol untuk menghidupkan pompa secara otomatis. Nah, setelah tangki terisi penuh dan mencapai batas maksimum, sensor akan mengirim sinyal untuk mematikan pompa. Sistem ini mencegah pemborosan energi, melindungi pompa dari kerusakan akibat dry running, dan mencegah tangki meluap. Nah, cara kerja sistem pompa air otomatis. Pompa air otomatis bekerja berdasarkan pembacaan sensor level air di dalam tangki. Ketika air dalam tangki berkurang hingga batas minimum, sensor akan mengirimkan sinyal ke kontrol untuk menghidupkan pompa air secara otomatis. Ketika tangki terisi penuh dan mencapai batas maksimum, maka sensor akan mengirim sinyal untuk mematikan pompa. Sistem ini mencegah pemborosan energi, melindungi pompa dari kerusakan akibat dry running, dan mencegah tangki meluap. Nah, seperti tadi, agar kita lebih memahami cara kerja pompa air otomatis ini, kita akan langsung ke simulasi. Sekarang kita kembali ke software CADSimo. Di sini aku mau ngebuat lagi rangkaian kita yang kedua, yaitu rangkaian pompa air otomatis. Kita langsung aja mulai seperti biasa, kita langsung ambil listrik 3 fase aja. Setelah itu kita membutuhkan MCB. Ini MCB 3 fase. Setelah itu kita membutuhkan kontaktor. Kita membutuhkan overload relay. Duh, ini thermal relay. Dan di sini kita juga membutuhkan motor. Ini kita bisa langsung wiring aja. Oh ya, seperti biasa ini tuh yang aku buat rangkaian dayanya dulu. Nah, ini rangkaian daya kita udah jadi. Kita akan lanjut
sebelum itu aku mau ngasih penamaan dulu. Ini MCB, aduh, sorry. Ini MCB 3 fase, MCB 3 fase. Yang ini kontaktor di sini TOR, thermal overload relay, dan di sini motor. Nah, selanjutnya di sini kita membutuhkan MCB 1 fase yang ini. Dua kita letakin di sini aja. Situ kita membutuhkan emergency switch. Di sini ya letaknya di drive button. Kita cari NC button mushroom. Nah, kita terus membutuhkan TOR, kontak dari overload relay. Di sini kita menggunakan NONC auxiliary. Nah, ini kita salah ambil, guys. Yang ini. Nah, kita hapus dulu. Setelah itu kita membutuhkan stop kontak off. Sini kita menggunakan NC button sebagai push button off dan NO kontak dan push button on untuk kondisi on. Dan kita kasih nama dulu. Ini kita kasih nama push button MCB 1. Sorry, ini di mana aku ganti? Nah, MCB 1 fase. Ini kita kasih nama tombol emergency. Ini kontaktor dari overload relay, TOR. Ini kita kasih off. Dan ini on. Nah, setelah seperti ini kita juga membutuhkan relay dari NO kontak. Itu ada di ini NO kontak. Di sini. Ini sepertinya push button on-nya salah. Bukan yang ini. Nah, yang ini. Ini relay untuk glitching seperti biasa. Setelah itu kita membutuhkan kontaktor coil. Ini kita butuh di sini satu relay, satu kontaktor. Nah, setelah itu kita juga membutuhkan, ini kita ganti dulu namanya. Kita kasih nama relay. Di sini kita membutuhkan 2 NC button untuk NC button. Nah, ini kita butuh 2, satu di sini, satu di sini. Kita kasih nama FS. Dan ini PS. Lalu kita bisa ini dulu. Kita wiring dulu.
Sudah seperti ini, kita membutuhkan sekarang lampu indikator. Ini satu di sini, indikator on. Kita membutuhkan satu indikator trip di sini dan indikator off. Terus kita juga membutuhkan NC kontak untuk kontaktor di sini. Nah, kita bisa lanjut wiring lagi. Di sini jangan lupa kita kasih penamaannya. Ini kita kasih nama gaya. Ini trip, warnanya kuning, yellow, dan ini off. Tetap off, kita kasih nama red, kita beri warna red. Dan ini indikator on, warnanya green. Kita lihat dulu, pastikan seluruhnya sudah benar. Oke, jadi ini rangkaian yang udah kita buat. Di sini aku akan mensimulasikan supaya kita juga lebih paham gimana cara kerjanya sistem pompa air otomatis ini. Yang pertama kita run dulu, lalu di sini kita nyalakan MCB dan MCB satu fase. Di sini terlihat arusnya mengalir. Indikator off di sini menyala menandakan bahwasannya motor saat ini dalam kondisi off atau tidak mengalirkan air. Ketika kita klik tombol on di sini, nah lampu indikator menyala dan motor ini otomatis juga menyala. Di sini kita tidak perlu menekan tombol on secara terus-menerus karena di sini kita menggunakan latching yang kita paralelkan dengan ini kontaktor ini. Maka ketika kita hanya menekan sekali, maka rangkaian tersebut akan mengunci. Nah, ini di sini ada PB. PB ini PS pressure switch. Jadi ini tuh kayak tekanan air. Di sini tuh ini tombolnya itu menyala. Dimana ketika dia ini kan NC, berarti ini artinya menyala. Nah, ketika dia menyala, ini motor ini akan mengalirkan air ke dalam pipa. Karena sebelum dia mencapai batas maksimum, air ini akan terus mengalir. Nah, ketika dia mencapai batas maksimum, maka ini akan akan off. Nah, ketika dia off di sini, otomatis motor itu berhenti memberi aliran untuk pipa dan dalam kondisi off. Nah, ketika airnya nanti kita gunakan, otomatis tekanan air menurun hingga dia mencapai batas minimum. Maka ini PB ini PS ini akan kembali nyala dan motor akan kembali mengisi pipa. Begitu seterusnya. Intinya jika ini tuh push button yang ini tuh dia nyala seperti ini dalam kondisi close, maka motor ini akan tetap mengalirkan air ke dalam pipa. Namun ketika dia off seperti ini, motor akan berhenti mengalirkan air. Nah, ini juga ketika overload relay di sini Tor akan memutus daya di sini juga, maka indikator trip akan menyala. Nah, mungkin setelah simulasi ini aku harap teman-teman dapat paham. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video hari ini. Aku harap tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk memahami apa itu rangkaian reverse forward dan sistem pompa air otomatis. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.